kesepakatan kelas Pak. Jadi selama ini kan mungkin kita sistemnya kan sanksi, tata tertib gitu. Satu ya di sekolah kita kan sistemnya seperti itu, di tata tertib. Makanya di dalam pembelajaran budaya positif itu ternyata ada instrumen yang lebih baik, yaitu kesepakatan kelas. Karena saya nanti merencanakan kegiatan agar bisa setiap guru menerapkan budaya kesepakatan kelas. Jadi makanya nanti saya minta izin untuk sosialisasi nanti. Silakan. Nah, kemudian juga menumbuhkan motivasi siswa. Jadi siswa itu kan kebanyakan itu motivasinya itu ekstrinsik, artinya ketika diberi sanksi baru misalkan ketika diberi sanksi baru mengerjakan. Dari luar. Makanya ini biar tumbuh biar tumbuh motivasi intrinsik itu biar budaya seperti itu. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, fatwa, pikir kreatif, dan sebagainya. Nah, adapun rencana tindakan saya itu yang pertama, ini saya sudah menyusun rencana aksi nyata, kemudian nanti saya akan mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru yang sudah terjadwal. Kemudian yang ketiga, penerapan implementasi diharapkan dari sosialisasi itu nanti Bapak Ibu guru bisa menerapkan. Dan yang keempat, yang terakhir nanti evaluasi apakah nanti berjalan dengan baik atau tidak. Nah, adapun dukungan yang saya butuhkan, yang pertama dari panjenengan selaku kepala sekolah, kemudian semua staf, Bapak Ibu guru, dan juga siswa, otomatis dan orang tua. Mungkin itu. Untuk itu saya mohon dukungannya dari panjenengan untuk menerapkan tindakan aksinya ini. Gitu Pak. Kira-kira ada masukan apa tidak? Saya berterima kasih. Intinya berarti panjenengan bisa menjadi motor, harapan dari motor. Ini sudah saya baca, juga saya coba pahami bahwa ini juga satu hal yang baru. Misalnya menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Ini bagus nih Pak. Ini berarti secara langsung itu berarti anak akan ikut aktif di dalam memberikan komitmen di kelas. Jadi kalau dia merasa komitmen berarti dia merasa memiliki Pak. Jadi insya Allah ini sangat positif sekali. Dan monggo waktunya diatur, kerjasama dengan teman-teman juga itu hal yang harus. Intinya sekolah dan saya pribadi mendukung penuh untuk pelaksanaan tindakan aksi nyata di sekolah kita. Terima kasih Pak. Iya. Selamat bekerja. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 5 Comal, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta staf tata usaha SMP Negeri 5 Comal yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bermuajah dalam acara diseminasi budaya positif yang bertepatan pada hari Senin tanggal 12 September 2022. Kedua kalinya, sholawat ma'asalam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau
baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaat di sini. Izinkan kami di sini untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, dan acara yang ketiga yaitu acara diseminasi budaya positif. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 5 Comal kepada beliau Bapak Mulyadi SPDMA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amada. Bapak Ibu, marilah yang pertama kita pimpinnya bersyukur kepada Allah. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, diberi badan sehat, sehingga kita bisa melaksanakan acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 5 Comal. Kita bersyukur kepada Allah dengan lafaz syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu KU, bahwa acara ini tunggal, yaitu sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 5 Comal yang akan disampaikan oleh Bapak Sudiarto SPD. Dan ini adalah merupakan rangkaian kegiatan guru penggerak. Kalau dulu itu guru berprestasi, nah sekarang istilahnya guru penggerak. Dan ini tentunya menjadi momen yang sangat baik untuk kita untuk memulai mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Sebetulnya kita sudah punya modal Pak Ibu, tentu yang sebelumnya juga budaya di kita juga sudah baik dan jenis budaya positif juga banyak. Nanti akan diterangkan sendiri oleh Bapak Sudi, Bapak Sudiarto, sehingga kita semua menjadi maklum dan memahami bagaimana kita ke depan dalam rangka menerapkan budaya positif di sekolah kita. Hal yang baru, tapi dicoba dengan sungguh-sungguh dan dikomunikasikan secara bersama-sama, tentu insya Allah hasilnya akan maksimal. Walaupun mungkin nanti dalam pelaksanaan masih ada banyak kekurangan, masih perlu perbaikan, tentu itu lumrah. Namun dengan kebersamaan ini insya Allah akan menghantarkan kita lebih baik beberapa derajat, sehingga SMP Negeri 5 Comal ke depan akan semakin maju, semakin berkembang dan semakin baik. Allahumma amin. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan silakan acara inti akan dilanjutkan oleh pembicara tunggal, yaitu Bapak Sudiarto SPD selaku guru penggerak yang ada di SMP Negeri 5 Comal. Demikian Ibu yang kami sampaikan. Semoga acara nanti sampai paripurna semua selamat, tambah barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami hadirkan. Acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Sudiarto SPD FPD. Waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Saya berdiri Bu ya. Atau nyaman. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 5 Somal yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan sosialisasi atau diseminasi budaya positif di SMP Negeri 5 Somal. Saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan, Bapak Ibu guru serta staf tata usaha yang meluangkan waktunya untuk mendengarkan hadir saya memberikan materi budaya positif. Langsung saja Bapak Ibu, saya minta tolong Bu Dewi untuk dikeneti ya. Jadi untuk penerapan budaya positif di sekolah, ya, penerapan budaya positif di sekolah ini merupakan rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak, di mana di situ ada 10 modul. 10 modul ini adalah modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebetulnya ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu mengenai budaya positif atau sering dikenal dengan istilah disiplin positif. Hanya mungkin ini istilahnya dibuat berbeda. Nah, perbedaannya apa? Nanti kita bisa belajar bareng-bareng, karena saya juga merasa bahwa saya juga bukan ahlinya. Jadi kita belajar bareng-bareng. Mungkin apa yang saya sampaikan itu ada yang salah, dan nanti mohon dikoreksi. Di sini ada para senior-senior. Saya di sini junior, jadi tidak pantas lah. Intinya saya memberi panjenengan itu tidak pantas. Tapi karena ini tuntutan saya untuk menyampaikan, ya saya sampaikan. Di back dulu, ya. Bagian tadi pertanyaan, ya. Sebelum saya masuk Bapak Ibu atau saya jawab apakah ini betul atau tidak, artinya yang pertama atau setuju atau tidak, atau betul atau salah, begitu saja. Yang pertama itu adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju, coba yang setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju, setuju ya, setuju. Oke. Yang tidak setuju ada benar? Atau bingung? Nanti kita akan membahas berkaitan dengan ini. Pertanyaan ini itu jawabannya ya atau tidak itu nanti setelah ada materi, paparan materi. Kemudian saya tidak akan menyampaikan benar apa salah jawaban Bapak Ibu. Bapak Ibu betul atau salah pasti punya alasan. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kita mungkin sering melakukan, bisa atau tidak? Bisa. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Bisa. Oke. Motivasi. Nanti kita akan belajar apakah jawaban kita pas atau tidak dari paparan itu. Next. Materinya banyak sekali Bapak Ibu, jadi ada 6, tapi mungkin saya nanti penekanannya pada poin yang ke-5 dan yang ke-6, karena itu berkaitan dengan penerapan langsung di sekolah, berkaitan dengan siswa. Untuk yang pertama, 2, 3, 4 itu mungkin kita sekedar pengetahuan saja. Mungkin. Next Bu. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ya. Sebelumnya paradigma, ya, perubahan paradigma itu adalah cara pandang kita, ya, tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita beranggapan bahwa kita itu mengontrol murid. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, murid itu melakukan atas keinginan kita. Itu paradigma, maka harus kita ubah. Yang kedua, bahwa kritik dan
buat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering melakukan seperti itu. Jadi ketika ada anak salah, kemudian kita beri kritik, kemudian diberi pembinaan, seolah-olah anak itu merasa bersalah, nanti karakternya akan berkembang. Itu adalah ilusi. Kemudian yang berikutnya, semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga ilusi. Kemudian yang berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang sering kita lakukan, anak ketika berbuat kesalahan, kita selalu memaksakan kehendak agar anak itu berubah. Itu adalah sebuah ilusi. Maka kita harus mengubah paradigma kita perubahan itu. Jadi guru penggerak itu katanya ya, saya juga belum lulus ya. Tadi ralat dari Pak KS, guru penggerak salah. Sebenarnya saya itu masih CGP, calon guru penggerak. Jadi dalam guru penggerak itu yang dipelajari bukan mapelnya, tetapi mindset kita tentang pembelajaran. Jadi siapapun, nanti saya juga memotivasi teman-teman yang ingin mendaftar guru penggerak segera. Mungkin masih dibuka tanggal 1 sampai tanggal 30. Mudah-mudahan lulus. Ya lulus semua. Termasuk kecuali Pak Joko. Pak Joko sudah tidak aslinya pingin loh Pak Joko. Ya. Kalau Bu Tati otomatis ya otomatis. Next langsung. Saya Loli. Ya, kemudian ada teori stimulus respon. Ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi ada suatu permainan dalam psikologi itu apabila misalkan saya memegang sesuatu, kemudian ada orang lain yang menghendaki apa yang saya pegang, itu menurut Bapak Ibu, saya melepas apa yang saya miliki untuk diserahkan ke orang lain itu kehendak kita atau tergantung orang lain itu? Kehendak kita. Jadi sebetulnya kita itu tidak punya hak untuk mengontrol seseorang. Jadi walaupun ini cewek-cewek atau ibu-ibu ya, dirayu apapun itu, jenengan itu ikut laki-laki, bapak-bapak itu terpengaruh atau tidak, itu sebetulnya bukan karena cowoknya, tetapi karena memang dari ceweknya. Karena yang memegang kendali adalah cewek. Itu jadi jangan terpengaruh. Jadi yang memberi keputusan itu sebetulnya diri kita sendiri. Walaupun kita dipaksa, walaupun kita dirayu, tetapi kalau kita punya keteguhan, punya pendirian untuk tidak melepaskan, ya tetap tidak akan melepaskan. Itu teorinya, maksudnya seperti itu. Jadi seperti ini, misalkan ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Nah, stimulus respon itu demikian, misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Kemudian kalau kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Jadi itu bedanya antara stimulus dan kontrol. Kemudian contoh lain itu adalah siswa bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ada teori yang bertentangan. Nah, kita bisa mengubah mindset itu atau tidak. Makanya dalam penerapan ke dalam siswa itu kita harus punya mindset yang benar. Lanjut. Nah, disiplin positif ada beberapa materi. Yang pertama adalah tentang makna disiplin. Nanti akan saya jelaskan makna disiplin. Kemudian yang kedua tentang teori motivasi. Jadi setiap orang melakukan tindakan ini pasti ada motivasi atau tujuan. Kemudian yang berikutnya adalah teori kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin ini yang guru BK, psikolog sudah biasa mempelajari ini. Kalau saya belajar dari nol, yang guru BK mungkin sudah sering di mata kuliahnya mungkin. Next Bu, kita bahas satu persatu.
Apa itu disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Yang maknanya artinya belajar. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Makanya istilah disiplin itu diubah menjadi budaya positif. Jadi kata makna disiplin itu kan tadi kan seolah-olah itu kan kita melakukan mendapatkan kepatuhan. Jadi kita itu semacam terbelenggu untuk disiplin. Makanya kita ciptakan dari kedisiplinan itu menjadi budaya. Makanya kenapa kok materinya tidak disiplin? Budaya, karena makna disiplin itu seperti itu. Next bro. Kemudian nilai kebajikan universal ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Sebetulnya nilai kebajikan universal itu banyak sekali. Tetapi karena kita itu punya Ki Hajar Dewantara, kemudian kita punya Pancasila sebagai dasar negara, maka di dunia pendidikan kita mengambil nilai kebajikan universal itu dari profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 ya, mungkin sudah menjadi kebiasaan Bapak Ibu. Penerapan kurikulum merdeka sudah terbiasa. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, 3 bernalar kritis, 4 kebinekaan global, 5 gotong royong, dan yang terakhir kreatif. Itu adalah nilai kebajikan universal. Di dunia pendidikan kita mengambil profil pelajar Pancasila. Kemudian yang materi kedua yaitu berkaitan dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Lanjut. Ya, motivasi itu ada internal dan eksternal. Internal itu berarti dalam diri kita, kemudian kalau eksternal itu pengaruh dari luar. Nah, biasanya karena pengaruh dari luar itu biasanya yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seperti misalkan orang atau siswa kita hadir jam 7. Nah, jam 7 itu belum tentu karena dia itu motivasi dari dalam diri masing-masing siswa. Bisa saja karena dia itu menghindari, karena biasanya kalau terlambat mungkin disuruh lari begitu. Jadi itu motivasinya eksternal. Kemudian yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan. Ini juga termasuk eksternal. Seperti misalkan ada yang datang awal, nanti saya kasih tambahan nilai. Ada yang Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, itu berarti motivasinya adalah motivasi karena mendapatkan imbalan. Ya. Yang tepat waktu, absennya full 1 bulan, nanti dapat reward. Nah, itu berarti motivasinya eksternal. Ya. Kemudian berikutnya, kalau tujuannya motivasi itu karena datang dari diri sendiri, itu berarti motivasinya internal. Jadi sudah menjadi kebiasaan dan juga merupakan karena kebutuhan. Nah, kebutuhan. Jadi saya hadir karena memang tugas saya belajar gitu, siswa seperti itu. Saya mengikuti pelajaran matematika karena memang saya butuh bisa ngitung. Saya mau diajari membaca karena memang saya ingin bisa membaca. Itu berarti motivasinya sudah motivasi internal. Jadi kalau motivasi internal kita lepaskan, tidak usah diberi. Kemudian juga sekarang sedang ngetren ya, tokoh pendidikan kita. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Itu merdeka. Ya, jadi merdeka itu ya berarti kita diatur oleh kita. Itu merdeka. Yang penting
Kalau siswa berarti kan biarkan siswa itu mengembangkan potensinya masing-masing, berjalan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tugas kita hanya menuntun siswa tersebut itu biar tidak keluar dari jalur kodratnya. Jadi seperti apa namanya tata surya, kalau yang guru IPA itu tata surya. Bumi punya edarnya sendiri, Merkurius beredar dengan orbitnya masing-masing, ya. Jangan sampai keluar dari orbitnya. Ada juga yang menyampaikan bisa diibaratkan siswa itu seperti benih, ya. Benih itu ya sudah punya kualitas masing-masing. Tugas kita ya hanya merawat agar benih itu tumbuh sesuai dengan kodratnya. Walaupun kita merawat, tetapi kan benih itu kan kalau berada di ladang bagus akan tumbuh bagus. Walaupun benihnya kualitasnya jelek, tapi benihnya bagus, tapi di lahan yang kering bisa saja tidak tumbuh. Begitu maksudnya. Lanjut dulu. Nah, sekarang kita masuk restitusi. Mungkin Bapak Ibu yang sudah PMM sampai level berapa ya, kopi? Berapa restitusi? 8 ya, sudah 8 sudah mahir tentang teori restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka. Jadi restitusi itu di atasnya kalau kita itu kan teori kontrol itu ada 5, ya. Jadi ada manajer itu yang paling akhir, ya. Kalau yang di bawahnya manajer itu kita hanya kontrol, sebagai kontrol, artinya sebagai pembuat konsekuensi. Itu yang keempat. Jadi restitusi itu kita itu sebagai manajer. Jadi siswa ketika melakukan kesalahan, biarkan siswa yang mencari solusi sendiri. Misalkan ketika anak terlambat, ya kita tanyakan kenapa terlambat, bagaimana biar tidak terlambat. Itu intinya teori restitusi itu seperti itu. Memang itu kalau kita terapkan tanpa ada keikhlasan dan tanpa ada niat dari kita, seperti kemarin waktu elaborasi pemahaman itu ada yang menanyakan, guru BK dari Semarang itu menanyakan, saya jadi guru BK sudah tak coba teori restitusi berulang kali, tetap seperti itu, ya, tetap seperti itu. Nah makanya kalau masih seperti itu, ya, kita dari niat kita. Jadi bagaimana siswa itu, ya, jangan ada embel-embel. Walaupun kita menerapkan teori restitusi, tetapi dalam diri kita itu tetap masih hukuman dan timbalan. Restitusi ya restitusi. Kita cari akar pokok permasalahannya. Jadi bagaimana kita melibatkan siswa untuk mencari solusi dan juga orang tua. Lanjut Bu. Nah, ciri restitusi adalah yang pertama, jadi bukan menebus kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan. Jadi introspeksi lah. Jadi ketika misalkan siswa tidak mengejarkan PR, kenapa? Bagaimana kesalahan itu agar bisa diperbaiki. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi dengan berbuat kesalahan bukan berarti nanti kita malah jauh terhadap siswa, tetapi justru kita menjadi lebih akrab dengan siswa. Tapi kalau hukuman, siswa itu malah nanti akan semakin jauh dari kita. Yang berikutnya adalah tawaran, bukan paksaan. Biasanya kalau hukuman paksaan, terlambat lari 10 km. Tapi kalau restitusi tawaran. Bagaimana kalau terjadi lagi, begitu ya, kesepakatan lah, ya. Terus janji-janji terus Lanjut, kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi seperti tadi, introspeksi, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi melihat siswa berbuat salah,
itu tergantung dari sudut pandang kita. Jadi teori kebutuhan itu ada 5. Nanti saya lanjut itu. Jadi melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan. Jadi cari dulu tujuannya. Mungkin dia anaknya nakal. Kalau kita sudut pandangnya nakal, maka kita akan mangkel. Tapi kalau kita sudut pandangnya itu kreatif hanya mungkin belum tahu. Itu mungkin kita berbeda pandangannya. Itu teorinya seperti itu. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi biar siswa itu bisa bergabung dalam kelompoknya lagi. Itu jadi jangan salah nanti minder. Kelompok di kelasnya. Jadi misalkan kalau anak nakal kemudian dikasih sanksi, nanti di kelompoknya, di kelasnya nanti dikucilkan, wah itu dicap. Ya. Ketika misalkan berbuat kesalahan lagi, banyak yang mencibir. Gitu. Lanjut, keyakinan kelas. Nah, untuk melakukan restitusi, langkah yang kita ambil yang pertama, dulu pernah saya ketika sosialisasi kurikulum Merdeka kelihatannya saya sudah menyampaikan tentang masalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas hendaknya ditindaklanjuti dengan keyakinan kelas. Bedanya kesepakatan dengan keyakinan itu bagaimana? Kalau keyakinan itu sudah level yang lebih tinggi. Jadi seperti kita itu, misalkan contoh, kita tidak menggunakan helm ketika misalkan naik motor. Saya ingin tahu misalkan ini Bu Retno ini yang bapaknya polisi, ya bapaknya suaminya. Bu Retno kalau misalkan helm itu tujuannya apa? Apa biar tidak ditilang? Apa tujuan lain? Biar keamanan, temenan di kelas. Nah, itu berarti keyakinan. Itu berarti sudah keyakinan. Jadi ada polisi atau tidak ada polisi berarti tetap menggunakan helm. Itu keyakinan. Jadi sama ketika misalkan kita melakukan sesuatu, kalau sudah keyakinan, baik ada yang mengontrol atau ada yang tidak memantau, ada yang memantau maupun tidak, kita tetap melakukan. Itu keyakinan. Tapi kalau kesepakatan ya kita hanya kesepakatan saja. Misalkan ketika jamnya saya tidak boleh terlambat, nah, gitu. Nanti ketika saya datangnya terlambat, anaknya ya terlambat, ikut ikutan gitu. Tapi kalau keyakinan siswa sudah pokoknya hadir tepat waktu, jam siapapun ya tetap tepat. Itu bedanya keyakinan. Nah, sebagai contoh ini helm tadi sudah. Yang kedua, Pak Joko, kira-kira mengapa kita melakukan peraturan 3M? Masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Kemarin waktu COVID ya? Waktu COVID. Kira-kira alasannya apa sih, Pak? Untuk menjaga keamanan. Oh, keamanan. Ya, keamanan. Ada yang lain? Kesehatan. Kesehatan. Ya. Nah, kalau mengikuti anjuran pemerintah, iya. Itu berarti bukan keyakinan. Kalau yang sudah level keyakinan berarti itu. Jadi karena kesehatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah ini contohnya misalkan ada rapat gitu. Ya itu kenapa itu? Alasannya apa kelihatannya? Ingin mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu, keyakinan bukan itu.
Kalau saya sih cenderungnya kalau datang tepat waktu itu misalkan ada kegiatan itu sih, kalau saya sih menghargai. Jadi menghargai artinya panitia yang sudah menyiapkan begitu. Tapi ya mungkin kalau misalkan untuk mendapatkan ilmu ya dapat. Lanjut. Nah ini roadmap-nya. Jadi yang pertama dari lingkup yang kecil, peraturan kelas. Dari peraturan kelas atau kesepakatan tadi nanti dibuat keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas itu contohnya kesepakatan itu bagaimana? Ya seperti tadi, misalkan datang tepat waktu. Ketika misalkan pelajaran dilarang untuk berbicara sendiri, itu kesepakatan. Kemudian ketika ada tugas PR misalkan mengerjakan tepat waktu, itu kesepakatan. Kemudian jangan ada sampah di kelas, jaga kebersihan, itu kesepakatan. Nah kemudian setelah kesepakatan itu dibangun keyakinan. Nah keyakinan itu contohnya apa? Misalkan tadi, jadi saling menghargai. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan saling menghargai, misalkan siswa sudah punya keyakinan saling menghargai, insya Allah ketika misalkan bapak ibu guru berbicara menjelaskan, walaupun dia tidak suka pelajarannya tetap akan menghargai dia. Tapi kalau dalam siswa itu tidak punya keyakinan menghargai orang lain, ya seperti tadi. Jadi berbicara sendiri begitu, saling menghargai, saling menghormati. Nah, next Bu. Nah ini sebagai contoh, ini ada beberapa kesepakatan kelas. Yang kiri itu kesepakatan kelas, datang tepat waktu, itu kesepakatan kelas. Nah kalau yang kanan ini cenderung ke peraturan. Ini contohnya misalkan di perpus, ketika pinjam dikembalikan. Ya, keyakinannya apa? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Ketika pinjam dikembalikan itu berarti keyakinannya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati atau menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati. Dilarang melakukan kekerasan, ini berarti keselamatan seperti tadi. Jadi berkelahi. Kalau sudah punya keyakinan tentang keselamatan, walaupun diajak temannya berkelahi, insya Allah akan tidak mau menghindar karena dia punya keyakinan seperti itu. Ini sebetulnya lebih banyak ke BK, tapi kita dalam lingkungan sekolah itu bukan tugas BK. Seperti ini juga bukan tugas BK. Kita punya kewajiban, baik guru, TU punya kewajiban untuk mendidik siswa, ya, punya kewajiban. Jadi untuk nanti mungkin sekolah itu kita tidak usah mencari siswa yang mencari kita. Karena apa? Karena memang sekolahnya sudah menerapkan peraturan yang baik. Lanjut Bu. Nah ini seperti tadi, mungkin sedikit refleksi kita apa yang pertanyaan yang di depan tadi. Jadi tidak semua penghargaan itu positif. Terkadang ada penghargaan yang menghukum penghargaan. Dihukum penghargaan. Maksudnya bagaimana? Jadi contoh, berdasarkan penelitian itu ada sebagian penghargaan itu yang menurunkan kualitas. Maksudnya menurunkan kualitas bagaimana? Orang yang sudah baik kualitasnya, sudah punya motivasi intrinsik, ya, sudah punya motivasi intrinsik. Justru kalau diberi penghargaan malah akan menurun. Jadi karena dia itu niat melakukan sesuatu itu bukan karena penghargaan. Jadi penghargaan itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Saya belajar restitusi di 7C. 7C itu paling klasik siapa ya? Bu Desi. Saya berusaha menerapkan restitusi di 7C. Jadi setiap ada kesalahan tidak saya beri sanksi, saya konfirmasi ini. Jadi segitiga restitusi. Saya coba apakah
anaknya bagaimana. Karena bagaimanapun teori kalau tidak dicoba ya nanti kita tidak akan tahu teori itu bisa dimanfaatkan atau tidak. Itu. Mungkin itu lanjut Bu, terakhir. Lanjut. Karena ini sudah. Ya, itu jadi restitusi itu memang terakhir. Ya, jadi intinya seperti itu dan saya harapkan Bapak Ibu sudah mulai paham tentang budaya positif. Kalau Bapak Ibu tambah bingung itu tandanya bahwa Bapak Ibu belajar. Ya, belajar. Jadi ciri-ciri orang belajar itu adalah bingung. Ya, bingung. Kalau misalkan kita tidak bingung berarti itu tandanya tidak belajar. Itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk kemajuan SMP 5 dan mengubah mindset kita. Dan guru penggerak di sebuah sekolah satu itu kelihatannya sangat sulit Bu. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu yang belum mendaftar yang menjadi teman lah, artinya maksudnya biar tidak satu orang. SMP 2 ada 3 orang, wakil umur ada 2 orang, guru sari itu kan. Yang belum daftar. Saya akan membantu mendorong memotivasi. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita yang luar biasa Bapak Sujiarto SPD MPD. Semoga apa yang disampaikan beliau memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua, khususnya bagi kemajuan SMP Negeri 5 Cengkareng. Akhir kata kami dari pembawa acara mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan awal semester coba diperhatikan. Ya, awal semester kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ya, masih ingat kita sudah membuat kesepakatan kelas ya? Ya. Nah sekarang akan lebih baik jika kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Terus. Jadi biar nanti kita bisa nyaman berada di kelas. Nah mungkin ada yang mau usul atau keinginan dari kalian biar nanti kelasnya nyaman dalam belajar, kemudian kalian merasa aman, tidak terganggu oleh temannya. Kira-kira kelas impian kamu yang seperti apa? Coba saya ingin tanya sama Jika coba kamu menginginkan kelas 7C itu bagaimana? Ya, kelas 7C itu bagaimana? Bagaimana? Menginginkan bagaimana? Atau coba Fadil? Iya. Fadil, keyakinan kamu menginginkan kelas kita ini bagaimana? Keyakinan kami itu kan dulu kesepakatan.
Iya, kesepakatan. Biar kamu itu merasa aman, nyaman berada di kelas. Gimana? Piket. Oke, maksudnya demikian. Coba. Maksudnya berarti kan yang piket itu harus selalu melaksanakan ya tugasnya piket. Artinya maksudnya apa? Yang piket itu berarti bertanggung jawab. Berarti keyakinan pertama kita harus bertanggung jawab, gitu ya? Sepakat? Sepakat ya? Jadi keyakinan kelas kita adalah yang pertama adalah bertanggung jawab. Satu, bertanggung jawab. Ya, maksudnya kita tulis di sini bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Yang kedua, selain bertanggung jawab, biar kelas kita merasa nyaman, kira-kira kita buat keyakinan yang lain apa? Disiplin, betul. Sepakat disiplin? Disiplin? Disiplin ya? Berarti disiplin. Disiplin itu penerapannya banyak. Disiplin. Disiplin itu contohnya bagaimana? PR berarti harus mengerjakan. Datang jangan terlambat. Ya. Kemudian disiplin itu juga pulang sesuai jadwal. Kalau pulang gas berarti bolos orang disiplin. Ya. Pakai baju sesuai dengan ketentuan. Ya, itu bajunya jangan dililit, ya jangan dililit. Sepatunya hitam itu namanya disiplin. Nah, sekarang selain disiplin apa keyakinan kita selanjutnya? Yang mau usul. Kalau tidak membuli itu berarti kita keyakinannya apa? Benar? Saling menghargai, betul. Kita selain sesama teman, saling menghargai. Saling menghormati. Saling menghargai atau saling menghormati. Jadi tidak boleh teman satu kelas membuli. Ya. Kemarin kan masih ada yang masih membuli ya, seperti tidak menyebut nama teman dengan sebutan hewan. Ada bisa menyebut temannya pakai nama bapaknya. Ya, itu namanya membuli. Ya, itu harus saling menghargai. Kemudian selain saling contoh lain saling menghargai itu, ketika ada orang bisa didengarkan. Ketika yang lain mengemukakan pendapat, kamu mendengarkan. Gitu ya, keyakinan kelas ya.